Yo berada temporeros, kembali bersama gua Sky di channel project iseng-iseng. Oke, hari ini gua akan ngevlog lagi nih ya, penggantian part juga. Jadi yang akan gua ganti part apa, yaitu part pengereman. Nah, sebelum gua masuk ke vlog nih ya, ini gua mau sedikit promo ya. Jadi gua hari ini akan melakukan pembongkaran tutorial itu di salah satu showroom mobil bekas yang terpercaya. Oke, jadi bagi kalian nih, khususnya anak-anak Jakarta Barat ya, karena ini adanya di Jakarta Barat. Kalau yang sedang mencari mobil bekas, mau jual atau mau beli, silakan datang kemari ya. Namanya adalah nih, Golden Car Motor. Oke, ada alamatnya ada di Tanjung Duren Raya, Jalan Tanjung Duren Raya nomor 49. Itu letaknya itu pas di seberangnya UOB. Jadi ini yang arah mau ke mana ya? Ke Central Park. Nah, Central Park itu di sana tuh, ujung. Ada pemadam kebakaran juga. Ya, dia letaknya di sini. Ini ada pelangnya kok tuh, Golden Car Motor. Oke, berat. Oke, kita langsung masuk aja nih. Nah, ini dia ada stok-stoknya juga di sini. Nah, jadi hari ini akan gua ganti itu adalah part cakram atau cakram belakang. Oke. Nah, ini adalah cakram belakang yang akan gua ganti di si sombong. Ini gua pakainya yang brandnya Elix. Ya, ini ukurannya standar. Cuma memang kalau Elix itu dia warnanya hanya ada warna hijau seperti ini. Hijaunya hijau apa nih ya? Hijau dibilang stabilo bukan, dibilang Tosca juga bukan lah. Nah, jadi mau nggak mau ya gue harus pakai yang warna seperti ini aja. Sebenarnya sih kalau mau dicat ulang sih bisa, cuma agak ribet ya. Nah, karena gue membongkar ini, gue akan sekalian pasang ini nih. Ada dua. Ini namanya gue nggak tahu apa nih ya, dudukan segitiga kali ya. Ini yang ada di dalam nih, berat. Nih gue kasih lihat nih. Nah, ini akan gue ganti dengan yang merek ARM. Tuh. Arumi. Oke, ini gue beli di online shop seperti biasa. Nanti link pembelian ada di deskripsi. Nah, kemudian gue juga akan pasang ini baut tutupannya, baut tutupan as roda belakang. Ini gue pakai yang King Nut, warnanya silver. Oke, nah untuk bongkar cakram belakang ini memang agak sedikit agak sedikit ribet sebenarnya sih ya. Jadi kita harus bongkar banyak nih. Yang pertama knalpot. Knalpot kita bongkar, kita lepas. Kemudian kita akan copot swing arm. Nah, begitu udah copot swing arm, otomatis itu shock breaker harus dicopot tuh. Shock breaker udah copot juga satu, baru swing armnya kecopot, baru kita akan bisa bongkar as rodanya dan cakramnya. Oke, jadi coba diikutin terus saja. Ini akan gue kasih lihat tahap-tahapnya. Yang pasti bongkar ini semua itu hanya butuh kunci ini nih. Ini ada kunci berapa nih? 12 dulu. Oke, 12 ini untuk bongkar knalpot ya, yang di leherannya. Kemudian ini kunci 14 itu untuk bongkar baut ini nih. Baut arm ada 2. Oke. Kemudian baut ini juga nih, dudukan knalpot. Nih. Sama baut ini nih, dudukan kaliper. Ada 2 juga. Jadi itu harus dibongkar. Nah, nanti untuk yang cakramnya itu dia pakainya kunci L. Jadi kita ini akan bongkarnya pakai kunci L. Oke, berat. Sekarang kita akan ke proses pembongkaran dulu. Ya, kita copot knalpotnya dulu, kuy. Oke, berat, sini gue udah copot nih ya knalpot gue nih. Nah, untuk knalpot sih sebenarnya sih gampang lah ya. Nah, dicopot, cuma emang agak perlu usaha aja. Nah, selanjutnya kita akan bongkar mungkin enaknya sih kaliper dulu nih. Nah, kaliper kita bongkar, udah copot, baru shock breaker, kemudian sama swing arm. Oke. Nah, nanti setelah itu, mungkin sebelum swing arm dilepas, nanti gua akan bongkarnya dulu nih, yang buat segitiganya nih, ya. Nah, nanti yang pasti gini nih, kalian sebelum ini copot, kalau bisa ya, urutannya nih, setelah knalpot, kaliper, setelah kaliper udah copot,
kita bongkar ini dulu nih, longgarin dulu as rodanya. As roda longgarin, kemudian sama kalau misalnya mau ganti segitiga kayak gue ya, ini juga akan dicopot dulu nih, dilonggarin dulu, baru nanti swing armnya dicopot gitu. Oke berat, sekarang kita langsung ke proses pembongkaran kaliper dan juga shock breaker dan swing arm. Kuy. Oke berat, sini gue untuk kaliper udah gue bongkar ya. Nah untuk yang segitiga ini itu dia pakai kunci 10, jadi kalian harus menggunakan kunci T ya. Nah untuk as roda belakang ini itu kan pakai kunci berapa nih? 24 ya kalau nggak salah deh. Ya 24. Nah ini kalian harus ada bantuan dari kawan ya. Karena kalau misalnya kita pasang kita langsung begini nih, tuh dia muter. Jadi harus harus dipencet was rem belakangnya supaya dia nggak ikut muter rodanya. Oke. Ya kalau kalian bisa sendiri sih nggak masalah sih ya. Jadi lebih gampang sebenarnya sih pakai kawan deh. Suruh dia pencetin rem, kita yang injek. Oke, sekarang gue mau bongkar dulu ini, gue mau longgarin. Setelah longgarin ini baru gue akan copot ini apa namanya nih, swing armnya. Baru kita bisa bongkar cakramnya. Wih. Oke berat, ini sudah dibuka, sudah copot semua. Nah ternyata tadi baut cakram gua itu agak sedikit longgar nih ya. Jadi kayaknya terakhir kali gua ngecat velg itu kan dibongkar tuh. Nah pas pasangnya dia kayaknya nggak terlalu kenceng nih, tapi gua ketolongnya itu gua masih pakai bautnya yang original. Nah jadi kalau kalian masih pakai menggunakan baut original itu dia masih ketolong, dia nggak longgar tuh, nggak sampai kecopot gitu. Nah beda dengan cakram depan gua nih. Cakram depan gua tuh sudah pakai baut aftermarket, yang gua pakai itu kan King Nut ya. Itu pernah dia sampai longgarnya itu bener longgar loh. Jadi harus hati-hati. Makanya gua lebih menganjurkan kalau kalian menggunakan baut aftermarket atau baut original pun sebenarnya bagusnya tuh dikasih lem baut. Nah cuma sayangnya hari ini gue lupa bawa, jadi ini gue akalin pakai seal tip aja nih, tuh gue balur ya, jadi biar nanti nggak cepet longgar lah. Dan nanti akan gue kencenginnya tuh lebih kenceng lah. Ini kemarin mungkin orangnya buru-buru juga sih ya, untungnya nggak apa-apa nih, nggak sampai copot gitu. Oke sekarang kita langsung aja nih, kita unboxing juga nih ya. Nah ini apa namanya, disc brake yang belakang khusus untuk Yamaha NMAX. Gue nggak tahu kalau untuk Aerox apakah sama atau enggak ya. Jadi ini untuk yang elik hanya dapetnya ya piringannya aja ya, nggak dapet apa-apa lagi nih. Nah ini warnanya seperti ini bagian belakangnya, ini yang bagian depannya. Warnanya hanya satu, warna hijau muda. Memang ini warna dasarnya dari elik sih ya. Oke, sekarang kita langsung pasang aja. Kuy. Oke guys, ini udah kepasang ya kayak ini. Nah jadi untuk bautnya karena gua nggak pakai lem baut, jadi gua pakai seal tip nih. Nah ini udah gua kencengin sampai batas maksimal lah ya. Ini juga kalian kalau mau kencengin hati-hati, jangan sampai dia ngedol. Itu kayak baut cakram depan gue yang original itu sempet dol karena waktu dibongkar sama bengkel resmi itu dia agak maksa, jadi dia ngedol. Nah kemudian sebelum kalian pasang, diperhatikan bagian piringan sini nih, khususnya yang kena ke kampas rem ya. Ini kan tangan gue kan berminyak nih, kalau bisa nih bersihin dulu nih, jangan sampai berminyak. Kalau dia berminyak nanti kampas rem kalian kena minyak itu akan nggak enak, nggak pakem. Nah kalau mau bongkar lagi agak males. Oke, jadi ini akan gue lap dulu. Kalau bisa sih pakai pakai bensin sebenarnya paling bagus sih ya. Cuma karena gua nggak ada bensin ya lap sebisanya aja lah gitu. Oke, nanti habis ini baru gua pasang lagi swing arm. Setelah pasang swing arm, baru nanti kita pasang ini segitiganya. Nah segitiganya ini nanti dipasang itu harus didouble ternyata bro. Nggak bisa hanya ininya aja nih yang ARM. Kenapa? Karena ini yang original
Oke, kalau kalian lihat, ini dia ada seal-nya nih. Nah, jadi seal-nya ini berfungsi untuk mencegah masuk debu ya khususnya ya, dan juga untuk air juga sih ya. Jadi ini nggak bisa dicopot nih, keras dia. Jadi mau nggak mau nanti gue timpa aja begini. Tadi gue udah tes, itu masih bisa. Ya, bautnya masih cukup lah. Jadi nanti dia hanya sebagai fungsinya kayak cover aja gitu. Oke, sekarang kita langsung pasang dulu guys. Yos mabrat sudah selesai. Nah, ini kepasang kayak gini nih. Jadi ini tuh, ini gue pakai apa namanya ya, bilangnya bracket segitiganya yang ARM ya. Jadi bahannya CNC. Gue beli yang warna silver. Dia ada berbagai macam warna sih. Kemudian ini untuk baut as rodanya gue pakai King Nuts ya, Pro Bolt. Bahannya stainless. Kemudian ini gue mau kasih satu tips ya. Kalau kalian mau pasang yang segitiga ini seperti tadi gue bilang ya, didoublein aja, karena di dalamnya itu yang original itu dia ada seal-nya. Jadi nggak usah takut, bautnya ini yang 3 itu sudah cukup panjang, walaupun sudah ditambahin yang ARM ini. Nah, untuk yang ARM ini posisinya itu yang tulisannya di bawah ya. Karena walaupun kalian lihat segitiga seperti ini, dia memang ada, kalau beda posisi itu nggak bisa kepasang berarti. Original punnya juga begitu. Kalau kalian sudah rubah posisi nih, dirubah muter gitu, itu bautnya udah nggak cocok. Ya, jadi yang pasti ini PNP banget. Ini udah kencang. Yang pasti harus dipastikan ya ini kencang ya, jangan sampai longgar nih. Karena kalau ini mau dikencengin lagi kan, kalian harus buka knalpot lagi, agak ribet. Ya, ini juga jangan lupa sampai longgar nih, bahaya sekali. Ini kan ARM ya. Ini dia sistemnya itu bautnya sama seperti baut CVT. Jadi dia udah ada seal tip di dalam ya, di bautnya. Pada saat kalian kencengin itu sampai ada bunyi crack, nah itu udah cukup lah, nggak usah sampai terlalu kenceng. Kalau kalian kekencengan takutnya bautnya bisa patah juga. Oke, ini sekarang gue mau rapiin dulu, pasang knalpotnya lagi ya. Ini juga udah gue kencengin nih yang shock breaker. Ini udah gue kencengin. Nah, ini seperti ini nih. Jadi hijaunya tuh emang nggak terlalu kelihatan ya, karena kan dia ketutupan nih. Ini udah aman. Sekarang gue tinggal rapiin aja. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya. Kuy. Oke, mabrats all. Ini gue udah pasang ya. Nah, ini knalpot gue udah pasang. Jadi posisinya kayak gini nih. Sebenarnya sih emang nggak terlalu kelihatan banget ya. Itu kalian harus yang benar-benar ngeliat dari dalam, dari deket itu baru kelihatan sih. Ya cuma gue emang demen aja sih ya. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Oke. Jadi untuk piringan eliknya ya nanti kita lihat bagaimana sih performa. Tapi sepengalaman gue yang namanya cakram sih nggak ada beda banget lah. Cuma memang untuk satu penampilan juga ya sebenarnya sih. Cuma karena ini dia cakram belakang, jadi nggak terlalu terlihat. Jadi hijaunya ya masih hijau kelihatan dikit lah ya. Oke, jadi sekian dulu nih keisengan gua kali ini untuk mengganti piringan cakram belakang all new NMAX 2020 dengan menggunakan piringan cakram merek Elik, dan juga penggantian baut as roda dan penambahan bracket segitiganya ya. Jadi yang seperti kalian lihat, apa aja yang mesti dibuka, kunci berapa yang diperlukan, tadi udah gue sebutin semua. Oke, dan seperti biasa ya, link pembelian ada di deskripsi. Jadi silakan kalian cek aja deskripsinya untuk yang mau beli-beli. Semuanya gue belinya online ya. Oke, jadi yang penting ingat, apapun cakram belakang yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. Gue lupa loh. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga share video ini. Oke, gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.